Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang hormati Abi Fauzi sebagai mudir ataupun khadimul ma'had pada Lurung Siklun Memendum yang kehadir, gure-gure dan seluruh hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Amin. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Usul, kitab Arba'in fi Usuliddin, 40 prinsip-prinsip pokok agama, agar kita mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perlu terlebih dahulu mengenal 40 prinsip pokok agama. Kebetulan dalam kajian-kajian pertama oleh Imam Ghazali memfokus kepada kajian tentang akidah, karena berkenaan tentang i'tiqad, yang mana la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud, anasah ibadat kecuali tak ma'rifah dan kenal Tuhan. Maka ada beberapa persoalan masalah akidah yang perlu disampaikan oleh Imam Ghazali agar kitanya selamat dalam bahayanya salah akidah, sehingga gagal mendapat saadah, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Al-aslur rabi' fil ilmi, pokok yang keempat, prinsip yang keempat berkenaan tentang akidah, yaitu tentang pembahasan ilmu yang ada pada Allah. Bagaimana keyakinan yang benar tentang ilmu Allah, wa annahu alimun bi jami'il ma'lumat, bahwasanya Allah itu maha mengetahui dengan seluruh apapun yang bisa untuk diketahui. Pumantang yang mungkin untuk tadepu, yang Allah nedepu. Tanya letat yang mungkin untuk tadepu, tapi hanya tadepu. Dalam catatan UNESCO, sebuah lembaga dunia, urangnya jumlah disiplin ilmu di seluruh dunia cabang di 8.000. Kira-kira di 8.000 yang berapa persen ilmu yang kita miliki, baik yang menyangkut dengan dunia, dengan akhirat, agama Islam atau agama yang lain. Jumlah total ilmu dalam catatan UNESCO 8.000 disiplin ilmu. Le tak tahu ilmu, kan cuma 2 ilmu. Le tak tahu yang hana tak pelajari, yang katanya mungkin tu tak pelajari. Tapi Allah Ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat, bina perkara-perkara yang mungkin tu tak ilmu, Allah alimun, maha mengetahui. Muhitun bima yajri, lagi Allah meliputi, menyaksikan atau meliputi dengan apa yang berlaku fi sakhumi aradin, dalam lapisan bumi paling bawah, ila a'la samawati, sampai lapisan langit paling atas. Mulai dari lam kerak tanah sampai waduh langit paling manyang. Allah dia depu. Dia tanya yang dia kan ada depu. Yang ada tanah mentang pada wajud tak ada depu le. Pulau nya dalam kerak tanah. Mudah depu tadi yuk rumah taduk kadang nama. Hana depu pi yuk rumah taduk naminya. Sehingga gabu minta minyak balain. Jadi letak terbatasi ilmu tanya, tapi ilmu Allah muhitun, meliputi dengan apapun, baik di lapisan bumi paling bawah sampai lapisan langit paling atas. Yang enan tak ikut ilmu Allah, tentang kata iman tanya tentang persoalan ilmu Allah. La ya'zubu an ilmihi miskalu dzarratin fil ardi wala bisama. Tidak kosong, tidak luput daripada ilmu Allah oleh seberat atom, zarahnya benda yang paling kecil, atau istilahnya atom. Tidak luput daripada ilmu Allah oleh seberat atom, baik di bumi maupun di langit. Bal ya'lamu dabiban namla sauda, bahkan Allah
mengetahui akan dabib. Dabibnya iringan langkah kaki. Mengetahui akan langkah kaki semut yang hitam, yang dia tu badai yang licin dalam malam yang hitam, malam yang gelap. Malam gelap ana lampu na badai yang licin, le hitam licin le badai, alian hidung hitam kaki hitam. Ya yang tidak tapi Allah Taala demikian. Yudriku harakat tadzur fi jawil hawa. Allah mendapatkan akan gerakan zur, gerakan molekul-molekul dalam udara. Benda yang ipa, dui-dui-pa, bibi-dui-pa ba udara. Nyatanya biasa ada sinar matauro baru dia. Tapi ada sinar lima tauro hande. Ya Allah demikian molekul-molekul yang dalam udara. Ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui akan rahasia dan yang lebih tersembunyi. Wa yattali'u ala hawajisid dhamair, Allah melihat dia tu bisikan-bisikan hati, wa harakatil khawatir, dan gerakan-gerakan dalam lintasan pikiran manusia. Wa khafiyatis sarair, dan yang kesom daripada isi hati. Ya'lamu bi ilmin qadimin azali, Allah nidupu watanyan mandum dengan ilmu Allah yang kadim lagi yang azali. Ilmu kadim azali, ilmu yang hanadatujan pajan permulaan. Lam yazal mausufan bihi fi azalil azal, senantiasa Allah berwasaf seperti itu, dengan demikian itu fi azalil azal, pada masa yang tak terbatasi oleh sesuatu permulaan, yang mana azalil azal. La bi ilmin mutajaddid, bukan Allah mengetahui dengan ilmu pengetahuan yang tajaddud, yang muncul kemudian, yang sebaru-sebaru, yang hasil pada zatnya Allah. Bi tahawul wal intikal, dengan perubahan dan berpindah. Yang kebuka penjelasan lain untuk membedakan dengan ilmu danyo. Ilmu danyo na perpindahan, berpindah dari ada yang kepahami lam ati gure, le pegah tanya mau pindah lang ati tanya lam ati gure mentang nasib. Ilmu Allah kan perpindahan, kan tahawul, kan intikal, dan kan ada yang baru, yang muncul baru dudohana. Dari masa azali kan ilmu Allah kalagian sampai orangnya mentalagian. Metanya jamun hana luah ilmu dudo baru luah. Ada dudo dalam kada dua kajawai dia masa. Pun anai ilmu dudo na yang wamanya lama. Ditajaddud yang sebaru-sebaru. Ilmu Allah hana berbaru bahagia ser. Jadi berlalumpingan dalam digadut yang pembahasan yang lagi rupa, karena pada masa pengarang kitabnya abad ke-5 kolomna bermunculan istilah Tauhid 20. Maka pembahasan akidah yang dibahas kala itu yaitu tentang apa-apa saja inti yang perlu diyakini ada pada Allah, sehingga kita tidak termasuk dalam orang yang salah secara akidah. Jadi istilah sifat 20 nya baru muncul di akhir abad sekurang. Ya dalamnya hana istilah sifat 20 kan makna jihana wajib ikut istilah sifat 20 hana wujud Allah masa Nabi kan karena pembahasan tentang wujud, cuman istilah sifat 20 nya yang belum maka pembahasan ini berbeda mungkin dengan pembahasan dalam kitab-kitab akidah yang selamanya bedanya terjadi. Kemudian al-aslul khamis, pokok atau prinsip yang kelima yang perlu diyakini oleh seorang hamba, yaitu tentang iradah Allah. Allah memiliki kehendak, memiliki iradah. Wa annahu muridun lil kainat, dan bahwa sungguhnya Allah itu maha berkehendak lil kainat, bagi segala alam. Mudabbir lil hadisat, lagi Allah yang maha mengatur lil hadisat, bagi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi. Fala yajri fil mulki wal malakut, maka tidak terjadi dalam alam mulki dan alam malakut. Alam mulki, alam yang bisa dilihat dengan pandangan mata. Alam malakut, alam gaib, dari aras, kursi, malaikat, alam malakut.
maka tidak berlaku dalam alam mulki dan alam malakut, qalilun wala kasirun, oleh perkara yang sedikit, dan tidak berlaku perkara yang banyak, dan tidak berlaku perkara kecil, dan tidak berlaku perkara besar, baik dan buruk, bermanfaat dan berbahaya, iman atau kufur, kebaikan atau kemungkaran, keberuntungan atau kerugian, bertambah ataupun kurang, taat ataupun maksiat, illa biqada'ih wa qadrih wa hukmih wa masyiatih, kecuali dengan ketetapan Allah, takdir Allah, keputusan Allah dan kehendak Allah. Jangan beda ulang makna ni. Jadi keputusan makna Allah memiliki iradah. Allah pun mantang yang terjadi dalam alamnya akan terjadi secara evolusi, akan terjadi secara bergerak sendiri atau perubahan sendiri, tapi memandum nata'lu iradah Allah. Dan pun mantang peristiwa dalam alamnya hanya lepas daripada tadbir Allah yang atur. Buhatannya perkara ubud, buhatannya nataraya, bu kebaikan, bu keburukan, bu manfaat, bu bahaya, apapun bentuk jih yang memandung hanya bisa lepas daripada ketetapan, takdir, keputusan dan kehendak Allah. Wa masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendak pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendak lam yakun, tidak akan terjadi. La yakhruju an masyiatihi la fatatu nadir wa la faltatu khatir. Hanya keluar daripada kehendak Allah oleh satu palingan dari orang yang memandang, dan oleh satu hal yang terjadi tiba-tiba dari satu bisikan. Sabah pandangan, lafatahnya menoleh oleh sebuah pandangan. Dan tidak kadang mengaku kena menoleh dalam pandang. Yang pandangan sebuah pandangan ataupun bisikan satu bisikan han terjadi tanpa ada masyiah daripada Allah. Bal huwa al-mubdi al-mu'id, bahkan Allah yang maha memulai lagi maha mengembalikan. Al-fa'alul lima yurid, lagi Allah maha berbuat bagi apa yang dia kehendaki. La radda li hukmih wa la mu'aqiba li qada'ih, tidak ada yang menolak bagi ketetapan Allah dan tidak ada yang mengubah bagi keputusan Allah. Wa la mahrab, dan tidak ada tempat menghindar bagi seorang hamba daripada maksiat kepada Allah kecuali dengan taufik dan rahmat Allah. Dan tidak ada kekuatan bagi hamba dia taat kepada Allah kecuali dengan bantuan dan kehendak Allah. Jadi dapat saya pumantang gerakan-gerakan tanya hanya lepas daripada ketentuan Allah. Keputusan Allah hanya satulah, ketetapan Allah hanya saubah. Yang ketetapan manusia iubah itu. Dibandai oleh hibi kebebasan pegat undang-undang, undang-undang keistimewaan Aceh tu Jakarta ke Eropah. Pun dah begai tanya mandi robah harta yang sesuai dengan awaknya. Tapi yang keputusan Allah hanya saw kena robah. Ketetapan Allah hanya saw itulah. Tanya hari dah hindar daripada maksiat kecuali dengan taufik dan rahmat Allah. Maka boleh ada lagi taufik tapi nah kan, maka ilam bidato bahkan ada akhir ceramah wabillahi taufik wal hidayah. Apa ada panjang tak kepegah di tengku ceramah yang ada taufik dan hidayah dari Allah. Tetap orang yang mubah kaba Allah kunci taufik dan rahmat. Semua kepegah di ulama cara dan rupa taufik Allah. Ibu betul ini lah. Pada ini kalau betul, insya-Allah akan mudah mendapatkan taufik. Sebab yang ana taufik bantuan daripada Allah, atau mana taufiknya gebu cocok buat tanya dengan keinginan Allah. Yang mana taufik muwafaqah, gebu cocok sehingga apa yang tanya buatnya cocok dengan keinginan Allah. Hai tak biji uro daripada maksiat, biji uro daripada maksiat keinginan tanya gebu cocok dengan iradah Allah sehingga tak biji uro. Sampai tanya ni tak biji uro ba maksiat, Allah ke iradah tanya bu je ke orang maksiat. Nyan lagi kan. Hai dah hindar sih di biji uro daripada maksiat karena taufik dan rahmat. Dah ada kekuatan ada taat kecuali dengan maunah dan iradah.
dan berbuat taat kan karena andalan kekuatan rodanya, tapi karena maunah, nah bantuan dan iradah kepada Allah. Lawi jatama'al insu wal jinnu wal malaika wa syayatin, seandainya berkumpul kompak semua manusia, jin dan malaikat dan syaitan di atas bahwa menggerakkan oleh mereka itu dalam alam akan sebuah benda paling kecil, atau menghentikan oleh mereka itu akan benda paling kecil tersebut tanpa ada iradah dan masyiah kehendak Allah, ajazu an dzalika, lemah mereka itu daripada demikian. Bina manusia, jin, malaikat dan syaitan kompak, walau selamanya hana kompak, ya kan? Malaikat dan syaitan hana kompak, tayang dengan jin tiga-tiga kompak, tiga-tiga hana. Tanda ini mandum kompak bina jin, syaitan termasuk malaikat-malaikat. Beruh Allah tak gerak sebuah benda paling ubud, atau tak tetap sebuah benda yang paling ubud baik lima gerak. Yang mihanaruh iradah dan masya Allah yang terjadi pasti lemah. Ajazu an dzalika, lemah mereka itu pada demikian. Ana iradatahu qaimatun bidzatihi, bahwa iradah Allah itu berdiri atau menetap pada zat Allah, fi jumlati sifatih, dalam jumlah sifat-sifatnya Allah. Artinya iradahnya kan sebuah sifat yang item-item gada. Yang badannya ni hanya menetap sifat item-item gada. Itu lagi contoh menggerak kan sifat tetap. Wadai kata diam, tapi tetap roh bercekang hanya gerak ni. Tika hanya kaimah kan, item gada-gada. Tapi punya iradah yang naba Allah nya kaimah bizati, kan sifat yang datang kemudian, kan sifat yang bisa menghilang kapan saja, tapi dia tetap berada, mana kaimah sabitah sebut bahzat Allah, dan dia termasuk dalam kumpulan sifat-sifat Allah. Lam yazal kadzalika mausufan biha, senantiasa Allah seperti itu memiliki sifat iradah. Mausufan biha, diwasafkan dengannya sifat iradah. Artinya sifat iradah yang nama Allah konsisten dari masa azalikan sampai masa ini, mantang Allah memiliki sifat iradah. Menyotanya gada-gada kan, akan apa gada-gada letelego ban orang jenazah tu. Orang anak belum ke. Gada iradah. Adi hana tabina iradah utaya. Jangan iradah, jangan hana. Tapi menyebab Allah kadzalika mausufan biha, seperti demikian. Lam yazal kadzalika mausufan biha, sabi muasaf dengan iradah. Muridan fi azalihi liwujudil asya' fi awqatiha allati qaddaraha. Allah menghendaki dalam masa azalnya Allah, masa azal, masa yang hana diketahui awal, bagi ada sesuatu dalam wate-watenya sesuatu yang telah Allah tetapkan akannya wate. Jadi kan wate iradah oleh Allah pada masa dalam keperluan alam, masanya najum sigana alam ke. Iradah Allahnya yang kana masa azali. Tapi wujud atau zuhur dalam bahasa lain kan, zuhur wujud berada apa yang keiradah oleh Allah yang tergantung pajan ke maksud dalam iradah Allah. Jadi iradah Allah nak tanya tahun 2020 nya iradah Allah masa azali kan kana, tapi nak bukan masa azali. Tahun 2020 yang mana muridan fi azalihi liwujudil asya, pajan wujud pada wate-watenya asya yang telah Allah tetapkan akannya wate. Pewujudan maka dimunculkan akannya asya pada watenya asya sebagaimana Allah kehendaki akannya pada masa azalinya Allah, daripada hana terdahulu dan hana tertunda. Bal waqa'an ala wifqi ilmihi wa iradati, tetapi terjadi ianya asya yaitu sesuai ilmu Allah dan iradah Allah, min ghairi tabaddul wala taghayyur, daripada hana terjadi pergantian dan hana terjadi perubahan. Dabbarul umur bila tertib, Allah mengatur perkara-perkara dengan tidak ada proses tertib afkar, dengan hana proses
penyusunan pikiran-pikiran. Yang kena penyusunan pikiran, nak tadu dah bentuk pokja ni program kelompok kerja. Ini ada pegang musyawarah. Tadu le buat ada mulai dari pun dah mulai pada cok anggaran segala macam. Allah ngatur perkara bila tertibi afkarin, hana payah bertertib pikiran. Wadana pusi zamanin dan hana payah penantian waktu. Walidhalika la yusliluhu sya'nun an sya'nin. Karena itu hanya disibukkan akan Allah oleh satu urusan daripada satu urusan. Tengok karena payah ada program, payah ada prehwate, baik mesti godan, ada cor menasah karena molur kawai pinjam nego, payah preh nawate molur yang nilai, nawate molur, nawate tukang, nawate tukang ka, kita mau musim wujud. Jadi letak mengisi-isi menyo program-program kita, tapi nya program Allah nyo hana payah tertib pikiran dan hana payah prezaman. Di kana hana payah prezaman Allah hana sibuk untuk urusan ibadah urusan. Dia sibuk bantaja kepala dukang hanya pajanji nedang tian drone wate cemecor menasah kamu. Batangai waplonya. Oh hasil ngai waplo nak kau di dengan pun. Dia dangai waplo le hasil nan jaba urang meninggal. Ngai waplo pun hasil, ngai waplo pun na cemecor baru mau urang di samping rumah. Jadi yusliluhu sya'nun an sya'nin, disibukkan di sebuah urusan sehingga melupa urusan lain. Ya Allah nak yang ialah mendawi olehmu anna hadzal maqam, bahwa sungguh ini makam. Artinya maksud ini makam konteks pembahasan tentang masalah iradah Allah. Bahwa sungguh ini konteks ataupun pembahasan tentang iradah Allah itu muzillatul aqdam, sesuatu yang dapat menggelincirkan telapak kaki. Pembahasan tentang masalah iradah Allah nya bisa salah-salah je ke mesir langkah. Makna mesir langkah salah pemahaman orang. Sebab itu karena Allah na iradah, terubah maksud hana lepas daripada iradah Allah, berarti dia ada bubuhnya maksud pun yang galak. Dengan ada pegahnya adalah iradah Allah. Iradah piro Allah masih piro, ya bukan tanya piro, ya bukan masih piro, masih piro gak nyandang. Nah bubu dah masih ju. Nyan makanya benda kepingan demo tadi, pembahasan tentang iradah muzillatul aqdam, dapat membuat orang terpeleset, dapat membuat orang tergelincir salah pemahaman. Walakat zallat bihi aqdamul aksarin, dan sungguh telah mesira atau tergelincir padanya pembahasan ini makam oleh telapak kaki kebanyakan orang. Letak urang kamu mesira langkah ketika memahami masalah takdir Allah. Lianna tamama hakikatihi mustamaddun min tayyari bahrin azim wara'a bahrin tauhid. Karena kesempurnaan pembahasan secara pasti persoalan takdir mustamaddun itu diambil daripada tayyar yang gelombang besar, gelombang tsunami. Karena kesempurnaan mentahqiq, membahas secara mendetil atau secara pasti pembahasan tentang takdir mustamaddun, beristimdad atau dipahami daripada gelombang besar laut yang besar di belakang laut tauhid. Yang kata melangu dalam laut tauhid. Wahum, mereka itu aksarin, menuntut oleh mereka itu akannya pembahasan tentang masalah takdir dengan cara mengkaji dan berdebat. Sedangkan orang yang bahas masalah takdir biasa rata-rata dengan cara berdebat, hanterimang argumen kau yang betul ya tanya, agak begah nak betul. Padahal Nabi ingat walaqad qala Rasulullah, Nabi ingat di Rasulullah SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jidal. Tidak sesat satu kaum sesudah mendapat petunjuk kecuali mereka dilibatkan dalam perdebatan, berdebat soal takdir. Sehingga
Mayang ana ada bahan masalah takdir. Maafin buku laju pembahasan masalah takdir. Nya keakibat jin kesesat dan salah langkah. Padahal dalam Al-Quran Allah berpingat la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Pu yang gepuput di Allah baik dia tanya, baik dia bahas. Wa hum yus'alun, tanya yang akan tanya murah kiamat ni. Dia berkata dia bahas bud Allah. Sehingga dua ketujuan dan bud road. Ngadu bahas bud Allah. Kerana dipingai Nabi hana sesat atau kaum oleh mendapat petunjuk kecuali orang yang terlibat dalam perdebatan, terutama perdebatan persoalan takdir benar. Wa istadilluna bi ayatil Quran, dan mereka orang yang berdebat tentang persoalan takdir Allah mengambil dalil oleh mereka itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Muawilina, mereka menafsirkan ayat Al-Quran padahal mereka tidak termasuk dalam ahli takwil. Jadi mandum berdalil dengan Al-Quran. Orang-orang yang salah jalan dalam memahami takdir, dalilnya Al-Quran je. Getawi, getafsir maksud daripada ayat Quran, padahal yang dalam tingkat kapasitas berhak untuk menafsirkan ayat. Jadi memahami ayatnya kena dinama kaji bahasa Arab, kaji tafsir Al-Quran gimana kala. Ini kepingan di muadali law nala kullu wahidin maqamat ta'wil. Ya kurang Arab pingan pulau danyo yang kurang Arab. Jikalau mencapai oleh setiap satu orang akan predikat ahli takwil atau tafsir, sungguh tidaklah Nabi SAW yang berdoa ke Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kira-kira punya doa yang netuju secara khusus di Rasulullah ke Ibnu Abbas yang katanya hanya pernah Nabi ucap ke orang lain, yang ketanda punya satu keistimewaan. Ya kan? Adanya baru tak anggap istimewa, menyo hanya miliki orang lain. Mesti dah cakap dapat tes ini dah jauh ke orang yang paling dah sayang. Nak kira istimewa, nyo hadiah kado istimewa lu. Foto ni betul. Orang lain baik jam tipak tu ni betul. Ni hana betul cincin atau betul permata, betul intan dah jauhnya baru anggap istimewa. Jadi ketika Nabi berdoa dengan doa istimewa ke Ibnu Abbas, yang Ibnu Abbas adalah adik sepupu dari Rasulullah, Allahumma faqihu fid din, ya Allah beri pemahaman olehmu kepada Ibnu Abbas dalam bidang agama, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan ta'wil, menafsirkan ayat. Yang bertanda ta'wilnya hana mandum, predikat ta'wil diraih oleh para sahabat. Di sahabat mentang Yahudi masa Rasulullah hana memandum sanggup netakwil, netafsir ayat, apalagi yang kan sahabat, apalagi yang bedanya bahasa Arab orang berbeda. Jadi orang-orang yang hana ahli takwil, dia takwil ayat Al-Quran berkenaan dengan persoalan takdir Allah, sehingga ada mesira, ada salah langkah. Walama qala Ya'qub, seandainya seluruh orang itu bisa mencapai predikat ahli takwil, sungguh tidak berkata Nabi Ya'qub bagi Yusuf ala nabiyina wa alaihi wassalam, ada Nabi Dayo dan ada keduanya Ya'qub dan Yusuf itu kesejahteraan. Patran yang di Nabi Ya'qub ke Nabi Yusuf, kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Demikianlah Allah memilih engkau wahai Yusuf oleh Tuhan engkau dan mengajarkan engkau daripada menafsirkan mimpi-mimpi. Jadi Nabi Ya'qub nepei semangat Nabi Yusuf, nepegah walau kata dikucilkan oleh saudara dibah sampai yati lamon, tapi Allah tengah nepei derajat kata hai anak lun ya, hai anak lun Yusuf, dan Allah tengah ajarkan kata cara menafsirkan mimpi. Yang tanda menafsirkan mimpi kan tahu hal yang mudah, ya kan? Orang yang kalau orang najib dia tafsir lempo, kita ada yang nak lempo bulan-bulan buat tafsir. Oh yang tahu juga, yang lempo dia beli juga yang nak, tu baru yang ragam, yang rinam, yang agam, yang tu di, tu baru yang rinam, yang tu itu, yang bukan rentenya kalau rente sih,
ada pupuk-pupuk, ada cocok-cocok. Qala Sahibul Kasyaf, berkata pengarang kitab Al-Kasyaf, pengarang kitab Al-Kasyaf Zamakhsyari, dalam tafsirnya Zamakhsyari, yakni ma'ani kutubillah, yakni kendaki ditunggu ke tafsir maksud-maksud daripada ayat Allah dan sunnah Nabi alaihissalam. Kemudian maksud ta'wilil ahadis kan tafsir mimpi menurut sebahagian ulama ahli tafsir. Memang secara umum ayat yu'allimuka min ta'wilil ahadis maksud menafsirkan mimpi. Tapi pandangan pendapat pengarang kitab Al-Kasyaf bahwa maksud Allah gak ajari engkau wahai Yusuf daripada menafsirkan ahadis, maksudnya adalah menafsirkan ma'ani kitab Allah dan sunnah-sunnah Nabi alaihi wasallam. Wa ma ghamada, dan barang-barang yang tersamar dan istibah di hati manusia daripada maksudnya kitab Allah dan tujuannya. Tufasiruha lahum, engkau tafsir wahai Yusuf akannya ma'ani kitab Allah untuk mereka itu, dan engkau syarah akannya, dan engkau tunjukkan akan mereka itu alamu da'ati hikamiha, di atas hikmah-hikmah yang tersembunyi daripada kitab-kitab Allah. Yang pengertian yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Kesimpulan untuk memahami ayat-ayat Allahnya bukan hal yang sembarangan dan mudah. Hanya orang-orang khusus saja yang Allah beri kekuatan ilmu untuk mampu menafsirkan ayat-ayat Allah tersebut. Sementara yang terjadi pada kebanyakan orang ketika menafsirkan takdir Allah atau iradah Allah, menafsirkan ayat dengan suka hati mereka sesuai dengan pendapat mereka sendiri, padahal itu semua jelas-jelas salah. Wa inama zallat aqdamul asarin fi hadzal maqam, hanya saja tergelincirlah telapak kaki kebanyakan orang dalam ini konteks, itu konteks pembahasan takdir. Karena mereka itu mengikuti akan orang-orang yang mengikuti madasyabaha min hubtigha al-fitnah. Karena mereka itu mengikuti orang-orang yang orang-orang tersebut mengikuti akan apa yang samar daripadanya, ibtigha al-fitnah, demi menebar fitnah, wabtigha at-ta'wili, demi karena ambisi untuk menafsirkannya. Jadi jika salah orang dalam menafsirkan persoalan takdir, karena sitat orang-orang yang salah ikut, ya kan? Kebanyakan kemudian sekelompok-kelompok yang sesat atau kelompok-kelompok yang di luar Ahlus Sunnah rata-rata bak sitat orang salah ikut. Orang sitat ada salah, aku dalam salah tapi yang le orang awai baca tafsir ayatnya karena tujuan untuk menebarkan fitnah dan berambisi untuk menafsirkan ayat sesuai dengan keinginan mereka. Le pengikut duduk ikut tu yang kali tafsir le orang yang penyebab salah, sehingga mesti langkah dalam menafsirkan memahami ayat Allah. Padahal Allah dipingat dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui tafsirnya ayat-ayat mutasyabih kecuali Allah sendiri. Warasikuna fil ilmi, dan orang-orang yang kokoh ilmu, kokoh dalam bidang ilmunya, yang sanggup tafsir ayat-ayat Allah yang memiliki makna yang luas. Wa haula laisu birasikin, mereka itu orang-orang yang tergelincir tapak kaki, itu tidak termasuk dengan orang yang kokoh dalam bidang ilmu. Bahkan mereka itu kasirun ajizun, orang yang pendek ilmu, ajizun lagi lemah daripada memahami ayat-ayat. Maka karena pendek ilmu mereka, tidak sanggup mereka mulahadzah kunhi hadal amri, memahami hakikat ini persoalan takdir Allah. Karena pada antena, karena pada antena hai pahami kiban hakikat takdir Allah. Dalam salah ada surah Faul jimu, maka mereka diiljamkan, iljamnya kekekang atau gelarang. Faul jimu amma lam yutiku khawda
ghamaratihi bilujamil mana ma'asairil khasirin. Maka dikekangkan mereka daripada perkara yang tidak mereka sanggupi, yaitu menyelami samudranya ini perkara dengan kekangan larangan beserta ketinggalan orang-orang yang pendek ilmu. Jadi orang yang mencoba diri untuk membahas ayat-ayat Allah yang memiliki makna-makna yang bias atau makna-makna yang luas, nya orang yang payah terlarang baik galak dah pada tafsir-tafsir ayat. Wakilah dikatakan bagi mereka itu uskutu fama lihadza khuliqtum, diam kalian. Maka tidak karena ini khuliqtum, kalian dicipta. Dicipta oleh Allah kan ia bahas ayat-ayat mutasyabih. Dicipta oleh Allah tanya kan ia bahas tentang masalah takdir dan qada Allah. Dicipta oleh Allah yang ibadah kan ia bahas tanya. Maka diukun li muadzali baurunyan uskutu, diamlah, fama lihadza khuliqtum, bukan untuk ini kamu dicipta. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, tidak akan ditanyakan, tidak boleh ditanyakan tentang apa yang Allah berbuat, mereka justru yang akan ditanyakan. Orang akhirat tanya bagaimana ya Allah. Ini dalam dunia ditanya hanya tak bersiap diri untuk menjawab pertanyaan Allah di akhirat, malah tayak bahas dan tayak bertanya tentang perbuatan Allah. Ya buat dah nak pelik, ya buat dah nak pelik, ya bahas tentang perbuatan Allah. Padahal orang akhirat anak tanya yang tanya buat tanya. Kalau kita bersiap diri untuk jawaban-jawaban pementang yang kalau dah buat dalam dunia yang akan ditanya oleh orang akhirat. Ina kebuan yang muadari law sakata man la yadri laqallal ikhtilaf. Andainya orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu sakata diam saja, baik ngomong, baik ada berapa, laqallal ikhtilaf, perselisihan di antara umat sedikit. Bahkan orang yang letak perselisihan di antara umat karena urung-urung yang hanya memiliki kapasitas ilmu galak berapa. Galak berapa anak ilmu BO berapa, ilmu tingkai berapa tu langit. Hingga umat pecah, umat mendawati tapi kalau pakai pada orang akhirat ada yang tampaki ditanya dalam masa kehidupan dalam dunianya, mengenai yang tahu akhirat yang ditanya tentang pulain. Jadi dua dah bersiap dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dihadapi di akhirat. Lalu dia bahas ada yang hana kita yang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abi Hurairah berkata, keluar di atas kami Rasulullah SAW wa nahnu natanaza fil qadar, kami sedang berdebat tentang persoalan takdir. Di masa Nabi kan, masa Nabi cerita di Abu Hurairah, kamu tengah mendebat-debat, tengah mendawa-dawa membahas masalah takdir Allah. Nabi Rasul dia dengar kamu tengah bahas-bahas masalah takdir, ghadiba alaihi salam, maka marah Rasul alaihi salam hatta ihmarra wajhuhu syarif, sehingga memerah muka Rasul yang mulia. Rasul karena orang putih pada bengih biasa nampak merah. Jadi merah muka Rasul, bengih ke kamu karena gaduh bahas mendebat masalah takdir. Wakala maka berkata Rasulullah, abi hadza umirtum, adakah dengan ini membahas masalah takdir diperintahkan kalian? Am bihaza ursiltu ilaikum, atau untuk kepentingan membahas masalah takdir aku diutuskan untuk kalian? Belum kirim oleh Allah kurun-ron untuk ya bahas masalah takdir. Belum pernah perintah urun-ron untuk bahas masalah takdir. Innama halaka man kana qablakum, biasanya binasalah orang yang ada sebelum kalian, hina tanazamu fi hadzal amri, ketika mereka berdebat berbantah-bantah pada ini perkara. Azamtu alaikum bihadzal amri alla tanaza'u fi. Lun azam, lun bertekad di atas kalian, lun bertekad di atas kalian pada ini perkara takdir, bahwa kalian jangan sekali-kali berdebat padanya persoalan takdir. Jadi Nabi ni ingat lungnya butuh li Allah untuk ia berdebat takdir. Lungnya butuh li Allah kerana untuk ia perintah orang-orang yang berdebat masalah
takdir. Urang zaman binasa gara-gara ya bahas masalah takdir. Nya lun pegat janji, yang mana azam lun menjanji, lun tekad bulat bah urang ro ni baikli yang membantah-bantah persoalan takdir. Sehingga lahir kelompok Jabariyah dan Qadariyah kan karena bahas masalah takdir nauke itu masalahnya yang panjang macam masalah. Kemudian daripada Abi Ja'far berkata Abi Ja'far, qultu li Yunus bin Ubaid. Lun pernah bertanya bagi Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaidnya tabi'in yang ke sahabat. Tabi'in orang yang hana merumpak dengan Rasulullah, hana semasa dengan Rasulullah tapi semasa dengan para sahabat. Ganyan bernama Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaidnya terkenal dengan tabi'in yang paling jujur. Yang dia buka gede biasa dia duduk beradik. Enggak semayang. Dalam cerita kan dia buka gede di bengah yang saya kali buka gede enggak semayang itu duduk beradik. Ternyata adik bertolak belakang yang hanya jujur. Terus kira orang mublo barang, itawar barang yang harga 200 dinar, iku belo oleh adik bertok. Jadi ketika orang mublo yang hanya merasa dirugikan kerana kampung mertuk. Memang kampung mertuk bertuk lebih murah. Padahal harga barangnya 200. Jadi waktu gua pelanggan meno berpapasan pada jalan merumpak kan Yunus bin Ubaid. Kita yang pandai nuo, lawa minta barang, tanya buat kedai buat ujung je. Hang depu yang kedai Ubaid. Pegah padung nula bertuk rumah kai pengelia dolong. Ya dari wang masa ni ajuk pulang peng 200. Ada awak hang getung le urang bloyo karena ganggam yang kamurah. Kampung mertu yu, man bertu bulan kamurah. Jadi Yunus bin Ubaidnya kadang yang jujur dalam berdagang sehingga lebih yum barang ibu belo le adik yang pulang. Yang dari kalangan tabi'in, saudagar yang paling jujur. Jadi nak pegah di Abi Ja'far, nak pernah luntanya Mbak Yunus bin Ubaid, marartu bi qaumin yahtasamuna fil qadri. Lun pernah melewati sebuah kaum, sebuah masyarakat yang sedang berdiskusi, berbantah-bantah atau berdebat tentang persoalan takdir. Jadi kepegah di Abi Ja'far, Mbak Yunus bin Ubaid, nak pernah lewat sebuah jalan di kampung. Kalau orang duduk macam jaga tengah bahas masalah takdir, perdebat masalah takdir. Wakala maka berkata Yunus bin Ubaid, law hammathum dunubuhum ma ihtasamu fil qadri. Seandainya dosa-dosa mereka memenuhi pikiran-pikiran mereka, niscaya tidak mau berdebat mereka tentang persoalan takdir. Hammathum dunubuhum, hammatnya cita-cita atau keinginan. Seandainya cita-cita mereka memikirkan tentang dosa, kira orang duk bak sago kampung atau bak jambu jaga atau bak menasahnya, berfikir ke dosa-dosa yang kagak buatnya, gimana cara menumpuk taubat dan kepampun di Allah. Yang enak mentang berfikir berluahan, ma irtasamu bil qadar. Tidak akan berdebat mereka itu tentang takdir. Tapi karena biasanya dosa ada butuh nanti nganti. Tapi kita yang beli suci tu, anak dosa tepu. Saya handai je tak fikir ke dosa-dosa yang ada buat mentang, hang lupa yang berdepan berada takdir. Pasti dalam pikirannya gimana cara membersihkan diri pada dosa-dosa yang maksud lau hammathum dunubuhum. Dan kira itu susah akan mereka itu di dosa. Artinya ipabih wate bak fikir ke dosa, ma ihtasamu fil qadar, niscaya mereka tidak akan berdebat tentang masalah takdir. Wamtala'a miskatu ba'dihim nuran muktabasan min nurillah, dan penuhlah pelita sebahagian mereka itu ulama cahaya yang bertabur daripada cahaya Allah. Artinya nah sebahagian hamba-hamba Allah yang terpilih yang hanya sibuk bak fikir ke masalah takdir, tapi kebeglih ro daripada dosa dan kesibuk ro dengan ibadat, malah lampu urangnya menambah pengeh.
Ini lampu dah masuk pun. Yang kata-kata kiasan kan maksud libut. Penuhlah pelita sebahagian ulama, sebahagian hamba cahaya yang bertabur daripada cahaya Allah, dan adalah minyak mereka jernih sehingga hampir bersinar ianya minyak meskipun tidak disentuh oleh api. Maka memancarlah cahaya di atas cahaya, maka gemilaulah penjuru langit, penjuru alam malakut di hadapan mereka itu dengan cahaya Tuhannya. Maka memahami oleh mereka itu akan hakikat sebagaimana dianya hakikat. Alaihi artinya mah. Maka dikatakan bagi mereka itu ta'adabu bi'adabillah waskutu, berperilaku adablah kamu dengan adab Allah dan diam kamu. Fa idza dzukiral qadru, bila disebutkan akan persoalan takdir, fa amsaku mereka, maka mereka memilih menahan diri. Jadi nyo gambaran yang pegah tadi. Nah, sebahagian hamba Allah gepegli hati daripada dosa, daripada tipu-tipu yang nagot, sehingga pada hati kaglih tentang hakikat sesuatu termasuk persoalan takdir. Jika kadang mata hati punya idanya gaduh dah bahas masalah takdir, hati tu hana bersih, hana bisa dah pahami, malah terjadi dawa-dawa sampai menimbulkan fitnah. Tapi di urung sebahagian hamba Allah lain yang kaglih hati, yang akan mendapat cahaya di hati cahaya dan akan mendapat cahaya Allah, malah orangnya gepahami hakikat-hakikat perkara tentang masalah takdir lagi yang sebenarnya, sehingga orangnya memiliki sebuah nasihat itu ta'adabu bi'adabillah waskutu, beradablah kamu dengan adab Allah. Artinya tanya dalam tak berinteraksi dengan Tuhan atau dengan Allah, tak jaga adab dengan Allah. Ada je baiklah saya bahas persoalan yang nak berlebar, bahas diam. Oh, dia nak persoalan pembahasan masalah takdir, tak dendro bahas. Maka karena itu gedendro oleh Umar tak kala ditanyakan tentang takdir. Ya mungkin sekali Umar bin Khattab orang ngejamin surga oleh Allah, han mungkin gedepu masalah takdir, tapi dia nak orang demayang tentang takdir, gedendro oleh Sayyidina Umar, han nak bahas. Waqala lisail, maka berkata Sayyidina Umar lisail bagi orang yang bertanya, bahrun amik la talujjuhu, persoalan takdirnya laut yang dalam, jangan kamu menyelaminya. Baik bahar, baik geruk dan laut lu. Walama kurira soal, tak kala diulang-ulang pertanyaan, orang tayang lambat Sayyidina Umar kali kesuut tiganya laut lu. Baik selam, ditayang silam. Kesuut Sayyidina Umar, tariqun mudlim la tasluku, jalan yang gelap jangan kamu tempuh akannya. Jalan gelap, bubuk kenang, tentetan lamputan. Tak kala diulang kali ketiga, kala nasa oleh Umar bin Khattab, sirrullah qad khafiya alik fala taftishu, rahsia Allah yang tersau mata kata, maka baik kata telusuri, baik kata ya periksa, mudah periksa rahsia Allah, rahsia yang tersau oleh Allah. Maka tentang ilmu hakikatnya yang tepu hanya orang-orang yang ka bersih hati, orang yang ka bersih hati, yang ka yang memiliki nur cahaya dari cahaya Allah, orang yang bisa mengetahui hakikat dengan sebenar-benarnya. Dia kadang-kadang galak dah bahas masalah hakikat, mendara hati kalau ngelih. Maka Sayyidina Umar dan orang yang gedun hang seut, hang jauh. Allah seutnya laut lu, nya jalan gelap, nya rahsia Allah. Menyebelai benda tadi tepu takdir Allah kiban. Pu hikmat di balik takdir, pu ya akan terjadi singa, pu ya akan terjadi mangtonuke. Mia hawa detak benda tepunya carana, apa cara jiwa. Man arada ma'rifata, orang yang memiliki keinginan mengetahui misteri-misteri alam malakut, fal yudzadim babahum bil mahabbah, maka hendak bertahan, bermulazamah akan pintu mereka itu orang-orang yang telah mendapatkan rahasia tersebut dengan cara mahabbah, ikhlas, siddiq, i'rad an a'daihim, berpaling pada musuh mereka.
Musuh orang yang katuk tingkatnya dah syaitan, dah musuh orang yang hubbud dunia, dah musuh orang yang hubbur riasa, dah musuh orang yang hawa nafsu. Benar mahabbah, cinta ke Allah, cinta ke Rasul, cinta ke orang mukmin, benar keikhlasan, anian berjujur dalam beramal, wate kawan ramai tanya beramal dengan khusyuk, wate zero anak khusyuk, atau ada langkah ramai beramal dengan semangat, tiruana semangat, berpaling daripada musuh mereka itu, menjunjung tinggi perintah mereka itu, dan berjalan pada barang yang meridhakan mereka itu. Yang kian gedanya maya pelai benda tadupu misteri-misteri alam malakut nya payah betoro le. Yang bela enam mentang pelai dan tadupu daya puatra yang dalam rumahnya. Lewat di uror ke rumah orang kaya. Tembok pagi mayang tat puatra na belah di rumah yang. Yang badam duri dah. Duri ngempor rumah. Alian jujur baik nak pernah tersema dengannya baru percaya udah mengundang dalam rumah. Wa kadzalika man ahabba ma'rifah asrar rububiyah. Demikian juga orang yang menginginkan mengetahui rahasia-rahasia ketuhanan. Tanya perlai berdoa rahasia-rahasia Tuhan. Nah cara falyulatim baballah. Gi meladamah ro, meladamahnya mati sedia bertahan dalam pintu Allah. Dia ada pelung di pintu Allah. Meladamah ro pintu Allah dengan cara mahabbah, ikhlas, lidin, ta'zim, haya. Ta'zim mengagungkan Allah, haya, malu, imtisal bil awamir, puput pu yang perintah, bejiu pu yang larang, mujahadah wal iqbal bi kunhil himmah. Sungguh-sungguh dan terhadap draw kepada Allah bikun hil himmah, dengan hakikat himmah, dengan antusias, wa ta'arrud li nafahatih, dan mendatangkan diri bagi pemberian Allah. Jadi pu yang tempat-tempat yang inan nafahatnya hembusan atau makna lain pemberian. Tajak contoh masa lagi dalam bulan Rajab letak pemberian-pemberian Allah. Tapi maksimal wate untuk pupuk kebaikan dalam bulan Rajab. Menjelang kena maghrib letak pemberian-pemberian Allah. Tak pakai wate kena maghribnya untuk dan ibadat. Yang kena ta'arudnya tak berdatang roh. Beda baju. Itu yang saat-saat Allah gebi anugerah yang luar biasa, saatnya lalu. Wate-wate Allah gebi anugerah yang luar biasa saat di subuh. Saat menjelang subuh akhir malam, alian di subuh sampai idubit matauro. Saat dia kalau maghrib sampai maghrib, alian antara maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya yang mentang dah sembahyang awabin 2 rakaat mentang lagi time ibadah 12 tun. Yang 2 rakaat yang kita buat di malam. Pada 20 tun, 20 tun kan menumpak pahala ibadah. Jadi ta'arud li nafahat yang kunci ji metanya pelai nak depu rahasia-rahasia Tuhan benar mahabbah ni. Mahabbah cinta. Macam cara ada cinta ke Allah, ya Allah nak duri. Sebab mahabbah ke Allah, cinta ke Allahnya han mungkin nya tanpa ada ikut Rasul. Maka Allah nak dalam Al-Quran kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hanya bisa ada pisahkan. Ke Allah lebih terdahulukan hak Allah. Itanya mantang lebih terdahulukan hak roh dengan hak Allah. Yang mengkaling hak tanya dengan hak Allah yang letih kelas didik takdimnya minta bahas masalah yang tabo-tabo kan. Habis dalam haya nazifut malik ke Allah. Dan paju-paju nikmat kan tapi hana ada pergunakan nikmat untuk taat. Yang hana haya. Imtisal awamir, mujahadah, ta'arud li nafahati, letan. Maka payah. Maka ini yang hitim kasah. Bitanya hana ada depu hakikat takdir, hana depu rahasia takdir Allah. Maka karena hana depu baik dah bahas. Sebab kita bahas salah jalan. Lihat mufum alian mupalo gok-gok lo. Terseret urung lain dalam kesalahannya. Karena firman Nabi, firman Rasulullah SAW, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin. Sesungguhnya bagi Tuhan kamu pada ura-ura masa-masa kamu itu ada karunia. Ala fata'arradu laha.
ketahuilah maka engkau bersiap sedia untuk menerima baginya karunia. Jadi dalam masa-masa udip tanya Allah na saat-saat limpahkan karunia yang le. Jadi kita ingat di Nabi tanya benar persiapan untuk terima karunia Allah. Yang kata dalam muka ana sabi-sabi Allah gebi karunia yang berlipat ganda. Si contoh je dalam bulan Rajab, dalam bulan Ramadan, dalam bulan-bulan hari karunia Allah berlipat ganda. Dan manfaatkan. Nyorong tu lagi contoh. Lagi dalam buka penuh, ya dalam subuh, ya dalam maghrib, maghrib atau secara mingguan malam Jumat yang malam-malam yang Allah gebi karunia berlipat ganda. Fata'aradulah, maka kamu siap sedia untuk menerima baginya karunia tersebut. Wasa'yu, dan berusaha fima yurdi, pada barang yang mendatangkan ridha Allah. Wa illam yutik dzalika, jika tidak disanggupi oleh seseorang akan demikian, maka wajib bagi seorang berkeyakinan dalam ini pembahasan takdir barang yang di atasnya sikap Abu Hanifah dan murid-muridnya. Kira-kira berkata mereka itu Abu Hanifah dan murid-murid, ihdasul istita'ah fil abdi fi'lullah, memunculkan kemampuan pada hamba itu perbuatan Allah. Isti'malul istita'ah mudasah fi'lul abdi hakikatan la majazan, mempergunakan kesanggupan yang dibuat Allah tadi itu perbuatan hamba secara hakikat kan majaz. Misalnya haitem mufhum kiban cara berlaku takdir Allah dan buat tanyo yang tajuk sikap tanyo lagi sikap Abu Hanifah. Kiban kepada Abu Hanifah kemampuan bak siro hamba yang ada Allah puji. Pakai kemampuan yang kagak puji di Allah yang buat hamba. Menang Allah je gesiksa tanyo karena pakai. Faham? HP, nyo HP pegang di produsen HP. Tacok HP-nya dia dah nonton filem porno dosa. Tacok HP-nya dia dah taleh pengajian sehingga jik simak pengajian dia berpahala. Hati nyo taleh pengajian nyo merupa pahala. Dan nonton filem-filem yang hanagat jik ke merupa dosa. Menanci buat gedanya ke pegang di Allah. Pakai buatnya yang gezerah pada dia. Jadi beda pegang mana? Buat Allah pegang, pakai buat pihak Allah pegang. Hanya salah satu dia. Sehingga ada menzina tapi hanya dosa sebab ada Allah siang. Hanya sikap Abu Hanifah. Sebabnya dan kalian kiban berjalan takdir Allah yang sebenarnya, nya baru peduli Allah bahawa orang yang gagli hati. Yang ke orang gagli hati yang kena cara-cara dia tu mana? Nyatanya yang dalam mufhum mata lagi kan? Nya giu miliki keyakinan mentang lagi prinsip Abu Hanifah. Sebab prinsip Abu Hanifah memunculkan kemampuan pada hamba yang perbuatan Allah. Allah diihdas, gepegat istita'ah batanya sehingga dia sanggup dah berbuat. Kemudian dia gepegat kemampuan batanya di Allah, isti'mana memakai kemampuannya. Nya yang hanaru li Allah. Allah gepejit tanya, Allah gepejit buat tanya, Allah gepejit kudrah yang na batanya. Ikhtiar untuk menggunakan kudrahnya yang lebih pilihan pada yang. Nyata ikhtiar kegat lebih pahala, ikhtiar kebrok lebih dosa. Mumpung ya isti'mal itu. Isti'malnya mempergunakan istita'ah yang muhdasah. Muhdasahnya kecipta oleh Allah. Allah diihdas istita'ah padanya. Tak pakai istita'ah yang diihdas oleh Allah, yang buat hamba, yang buat hakikat malah kan majaz. Yang kan Allah tu tanya. Maka karenanya ke Allah juga siksa dia dapat buat bak hanagat tak istimal istita'ahnya bak hanagat siksa tak istimal bak yang gad lebih fana. Wal qadariyah angkaru qada Allah, dan urang qadariyah kelompok qadariyah di luar sunnah diingkar oleh mereka itu akan ketetapan Allah, dan mereka berasumsi kebaikan dan keburukan dari diri mereka. Bobok gad dah buat datanya, bobok bro datanya hanaru Allah. Yang qadariyah. Aradu bidzalika, bermaksud oleh mereka dengan demikian keyakinan membersihkan Allah daripada kezaliman dan perbuatan keji. Tetapi mereka itu tersesat, salah jalan. Tujuan gad tapi sesat. Tujuan dah baik
baik naruh Allah lambut beruk. Maka awak yang beranggapan boh but get tapubut, boh but beruk tapubut atau tanya memandung. Tujuan awaknya get untuk kena pegah bahawa but beruk yang tanya pubutnya naruh Allah, baik berdalih-berdalih ke Allah. Cuman pemahaman lainnya anggap sesat. Akan anggap sesat itnasabul ajza ilallah fi dhimni dzalik. Karena mereka menisbatkan kelemahan kepada Allah dalam kandungan demikian keyakinan. Walam yadru, padahal mereka tidak menyadari. Tanpa disadari awaknya dengan keyakinan yang lainnya kata yang pegah Allah lima. Memang hanya pegah langsung, tapi pemahaman di seolah-olah Allah lima. Jadi Allah hanya memiliki qada, hanya memiliki ketetapan tepu Allah. Jika lemah Allah, maka anggap sesat kelompok yang. Wal Jabariyah, bermula kelompok Jabariyah meyakini yang mereka itu dia tu ketetapan Allah dan beranggapan bahwa sungguh kebaikan dan keburukan memandung dari Allah. Dan mereka tidak melihat dari diri mereka akan perbuatan, sebagaimana tidak melihat oleh mereka itu daripada benda mati. Lagi ada dapat tamih nah, mentaja lalu berhabat ngan mupok tamih. Ina dadet tamih. Ana lah. Dadet draw ada kupu dadet tamih bagi benda mati. Menancit anggapan awaknya kedro awaknya. Tanya hana perbuatan buruk dan baik hana baru mandung dari Allah. Jabariyah. Maksud ke aradu bidzalik, bermaksud mereka dengan demikian membersihkan Allah pada lima. Maka mereka sesat karena menisbatkan kezaliman kepada Allah dalam kandungan demikian. Tidak ada bubuk salah kata Allah sih. Secara tidak langsung nak dapat isbat kezaliman, apabila Allah berbuat kezaliman. Dan kantasatra wa adallu subha'ahu, menyesatkan mereka itu akan orang-orang bodoh daripada mereka itu. Maka adalah mereka itu bermaksiat kepada Allah dan menisbatkan kepada Allah. Bubuk juga orang ngapu karena yang ada Allah ngapu. Jib araknya karena Allah. Orangnya Allah kita kedilung jib arak cak jib ju. Orangnya Allah kita kedilung cua dago cak cua ju. Orangnya Allah kita kedilung berzina je. Yang sesat telah menyesatkan orang lain. Dan waya barauna, dan mencuci tangan oleh mereka itu daripada celaan syaitan sama lagi syaitan. Aneh pula hana meneleh aku dalih ke Allah. Dalih cemecu dalih ke Allah. Cemecu ji dalih ke Allah. Yang je arak ji dalih ke Allah. Putabariro cuci tangan. Sama lagi syaitan kibai ke syaitan yang dipegang oleh Allah dalam Al-Quran. Wabima awaitani, maka dengan sebab awaitani engkau telah menghukum aku tersesat, ikun ba Allah. Dengan sebab ron Allah kana hukum long urang sesat, la qamudanna lahum siratal mustaqim. Benar-benar lon akan long halangi bagi mereka itu anu Adam akan jalan ron yang lurus. Jadi berdalih ke Allah ni. Karena ron Allah kana hukum long sesat, nya ubina keturunan Adam kubu salah jalan dong. Jadi anak-anak berdalih ke roh, berdalih ke Allah. Ma'awaitani, karena ron kana hukum long sesat. Jadi buat orang Jabariyah sama lagi syaitan juga. Jadi lepas buat maksud ke Allah, berdalih ke Allah, dan cuci tangan daripada celaan. Ini penjara. Sebab tak panjang pembahasannya. Kaji ada dapat view. Dia ke ponang kajinya ini. Habis yang sebab nyata ber no padung ga ber no leon. Beun baru habis pembahasan iradah. Masa kajinya lain selanjutnya mina pertanyaan. Jadi kesimpulan bayana kesimpulan lagai. Itanya wajib tayakini Allah memiliki iradah. Iradah Allah ta'alluq ba bina kainat. Bina yang jaid inan ta'alluq iradah Allah. Iradah Allah karena masa azalikan hana awai hana dudo. Tapi pu yang diiradahnya baru terjadi ba wate yang diiradah masa azali. Pajan terjadi adanya. Dan walaupun iradah Allah karena tetapi getanyo manusianya nasib perbuatan dan iradah dari draw getanyo ke draw. Dalam arti kata kesimpulan lagi pendapat Abu Hanifah saya, Allah mencipta kesanggupan di iradah kesanggupan batanya memakai menggunakan iradahnya yang
tugas dan hak tanya. Maka Allah jaga azab tanya karena tak pakai iradah yang kagabili Allah yang bertempat yang naga. Yang itu orang kalau lumpingan kitabnya memang berikan pembahasan di awal masalah akidah. Jadi walau kadang-kadang agak berbecut, tapi harus terlewati katanya persoalan akidah. Itu baru tentang prinsip-prinsip masalah ibadat, masalah tasawuf. Karena mungkin dah pelompat kan, saya kena yang beda hukum nang gede. Minta hukum kan ada baca di masalah iradah dan lanjut aju asal ke je nampu. Tinggal nak gambaran dia cara umum. Zikir dan wirid apabila tidak kita niatkan apa ada fadilahnya. Maksud wirid, maksud niat ini kibah. Tajalun nit menzikir kemenang. Zikir dan wirid, ketika dah baca zikir dan wirid, mio zikirnya dalam Al-Quran, nya ada anak ingat di tapu, nya merompak pada karena Al-Qurannya gebi je ibadat negara dah baca, walaupun anak mufhum makna. Tapi nya wirid-wiridnya kena dalam Al-Quran, nya dah depu makna secara umum baru nama manfaat. Maksud ni kan ni lagi sembahyang. Arti hudur hati. Sebab berkali Imam Haddad, al-aurat la tanfa, al-aurat la tu'asir illa ma'al hudur wa la tanfa illa ma'ad dawam. Wirid tidak akan memberi bengkas, tidak akan memberi dampak kecuali berhudur hati, dan tidak akan bermanfaat kecuali terus menerus. Al-aurat la tu'asir illa ma'al hudur wa la tanfa illa ma'ad dawam. Wirid menyahana dawam mana manfaat. Wirid menyahana hudur ati hantak sil. Jadi ni baca wirid ambil ati lalu dah sila balah Facebook baca wirid. Igo subhanallah 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 ini kali belah komen. Yang la taksir, ana taksir. Jadi wiridnya baru na taksir. Merumpak fadilah-fadilah yang dijelaskan bahawa wiridnya berhudur hati. Di kurung-kurung hudur hati ini tak bermakna yang di kurung-kurung hudur. Itu subhanallah kita bersihkan Allah pada sifat-sifat yang daya. Maka wiridnya perlu bermanfaat, minimal berdepu oleh arti secara umum. Baik berkata cok juga. Dia dah cak wirid pada radungku dari ibu arti atau hana bagian dari ibu arti baru naik nyampung ini ibu arti dah kuatra maksud daripada bacaannya secara umum kaji enak walau hana mendetilkan yang tentang jawaban di ulang niatin al-aurat la tu'asir illa ma'al hudur wala tanfa' illa ma'ada dawam yang maksud pada ni kini tajalum melikir kemenang. Sebab saat ni baca ni perhadirati yang kena tanda ni ni peti. Dan ni kena ada kata hati baik dah kena babah tu. Sudah berapa kali tamat membaca Al-Quran tapi belum pernah mengkhatamkannya. Apabila tamat mengkhatam. Khatam tamat. Yang pertanyaan 4, sudah berapa kali tamat membaca Al-Quran tapi belum pernah mengkhatamkannya. Mungkin tapi ya. Ada yang bawa pertanyaan. Mungkin maksud mengkhatamnya bagi acara khataman. Khataman yang awali dari surat Wadduha. Huna dinakun Allahu Akbar li. Lalu pindah ke surat ke yang sampai habis nak baca doa khatam. Yang tentang cara mengkhatamkan Al-Quran. Yang tarikat doa khatam Al-Quran yang paling sering dipakai li para habaib di Nangro Yaman, doa yang ditulis li cucu Sayyidina Ali, iaitu Imam Ali Zainal Abidin. Nah, doa khatam yang ditulis li Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain, Husain anak Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali dan Fatimah. Yang doa khatam yang paling masyhur. Panjang doa ji, kamu nak pegat orang yang doa model menang tinggal si jam tengah berbetul. Kita doanan, doa malam itu baca segala apa mulai dari Wadduha pun. Wadduha dilung baca Wadduha, run baca ayat rukunya, baca ayat kan sampai habis.
Dia bakulhu ulang untuk lega lah. Itu baru baca doa khatamnya. Trik proses mungkin dah purno ino tete. Jadi nak cara doa khatam yang paling pandai nala Al-Quran masing-masing. Al-Quran adalah jumpa halaman terakhir yang na doa khatam. Doa khatam Al-Quran yang cara yang paling pandai. Ya cara khatam yang medih yang butuh wate. Kata undang urung lem badung ro, tak sepak ngon kan. Nabi wate paling cepat siji mitengok tahun wajib. Nah baca Yasin lah minta je. Nah tarikat terus yang cara paling simple menan je mentang. Cara paling simple wate nak khatam Al-Quran mulai dari wadduha dia pun. Dalam hadis-hadis anu dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran nak tulis dibaca dari wadduha pun. Dari wadduha pun sampai kata sampai baca bakul utuh dari wadduha mulai. Itu ada habis surat wadduha kena tamang surat kenyang nakun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru bismillahirrahmanirrahim lah ayat kenyang. Yang menajar kata. Di minta purno ino han hampah yang ada purno han sebate. Kayak di semangat. Kemudian salat sir sesudah membaca doa iftitah dan membaca Fatihah. Salat sir. Apa maksud salat sir? Pertanyaan salat sir, sembahyang sir sesudah membaca doa iftitah dan membaca Fatihah. Sembahyang secara sir, yang wasa. Dia dah baca doa iftitah dan baca Fatihah, tapi Fatihah tidak habis membacanya. Apakah sah salatnya? Fatihah wajib rukun. Mana ji menyodron masbuknya Nabi pertanyaan tang urung masbuk. Menyodron masbuk sembahyang luhu ataupun asa. Kan hana doa perkirakan imum bukara berukuk bugadam. Yang baik ini babi wate baca doa iftitah langsung menuju Fatihah. Punya sembahyang jihad kita perkirakan manda imum dalam manda geim dalam baca Fatihah di tengah babi iftitah. Tanya kita kana di iftitah. Punya sembahyang sir kan hana bisa ada dengar imum putra dengar baca nyai tanya yang masbuk ilikut baik li baca doa iftitah baca langsung surah Fatihah. Ya karena biasa orang kampung masyarakat awam karena hana gebeget ganggap baca Fatihah hana baca iftitah sama yang ya kan nyuruh kali apa kalau dia hukum sunat bagi dia dan ada baca. Jadi le orang awam iganya tek sembahyang lagi purno linek jamu ni ju babe iftitah le ana baru babe iftitah kui mung gerku gaya ambil gerku padahal mi aturan roy hanya rukuan karena gaya nak baca Fatihah karena teksi dia tinggal baca Fatihah dumna abi wate ke baca iftitah dumna bayar pakai wate tu baca Fatihah. Han menumpah rakaat resiko bayar masa botin tu. Yang genit luhu perit tapi sembahyang lima. Menyo yang ketanggung le imum yang hana kesempatan. Yang hana kesempatan baca gero, yang hana kesempatan baca gero hang tanggung. Dua buah surah hana kesempatan baca dan be tapa abih wate ya baca tah hana giyu. Masuk hana giyu kah hana giyu sama sekali. Giyu dengan cara sunat kan wajib. Mungkin tanya masbuk tunggu imum kalau baca ghairil maghdubi alaihi karabi. Itu yang baru dah takbiratul ihram, yang langsung baca Fatihah ija dua buah ayat ke dua buah ayat menang gerukuk tunggu imum tanya rukuk langsung yang getanggung imum. Tapi menyatanya nak kesempatan untuk baca han tak baca gekun lang kitab tak kesir. Mana tak kesir salah. Tanya anggap salah teledor tanya. Nak kesempatan baca Fatihah han tak baca tak baca iftitah atau tak ada untuk tak mana ada baca tepu. Tak fikir-fikir mentang trip tiba-tiba tunggu imum ke gerukuk nya hang tanggung. Urang salah ni tanggung ke hang salah. Yang lagi benar betul-betul masbuk ya. Jadi solusi lagi yang memang nak terjadi berarti yang terjadinya menyon salim tunggu imum ron salim maju di sembahyang nasa hampir rakaat.
Tirmayang luhur atau asaron leherakaan kemput. Jadi ulang kelai yang kali pubut. Di kuku boleh menang yang kuku. Baik baca juli iftitah yang kira-kira masbuk. Kira-kira masbuk yang baca langsung Fatihah. Yang boleh baca iftitah. Entah? Yang langsung dah mulai Fatihah. Walaupun Hanafi yang tanggung. Dia menang rukuk imam langsung rukuk je. Tapi yang kadang melalui dengan iftitah yang tanggung ni. Habis apa ya? Habis betul. Nak lain. Apa? Kiban hukum atau kaedah boleh diketahui bila membaca terjemah Al-Quran. Maksud kaedah ni kiban? Kaedah dalam menerjemah Al-Quran. Pertama ile terjemahan Al-Quran mungkin maksud penanya karena benar nak berkaitan baik terjemah Al-Quran barang kau. Untuk terjemah Al-Quran punya sanad ji, punya tafsir-tafsir. Hanjit asal tak terjemah. Nyonya maksud, nyo baca terjemahan tentu. Terjemahan yang beredarnya punya dasar terjemahan yang maksud. Terjemah Al-Quran ada dua, na terjemah tafsir bil maksud, na tafsir bil makul. Tafsir bil maksur yang dasar riwayat. Nanti di ulama dari tafsir ayat yang na sumber dari ulama sebelumnya sampai itu ke sahabat, sampai itu ke rasul. Bukan tafsir bil maksur. Yang tafsir bil makul yang menurut akal. Yang tafsir bil makul mukhalafah dengan nas-nas syara, dengan kaedah-kaedah agama yang tertolak. Yang yang keberalaman di Nabi memfassar Al-Quran bil ra'ih. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan dasar pikirannya sendiri, kalau dia bawa maka adahu minan nar, maka hendak mencari tempat duduknya dalam neraka. Kamu buat sih karena sih dalam neraka dia. Yang dia ada tafsir Quran suka-suka dia. Kena hanya pakai akal. Akal je pakai selama anda bertentangan dengan cara. Baik utamakan akal. Yang lagi tafsir ulum liberalisme, yang tafsir Al-Quran sesuai dengan akal terus masing. Sehingga na ucapan-ucapan orang liberalnya Qurannya ibarat mall. Lah mall kena punya kat boleh dah yang mana di supermarket. Di Al-Qurannya dia tafsir di Bangladesh dah yang rumah je. Dia hanya nak pegangan ni untuk menafsirkan ayat, punya ilmu, ilmu tafsir. Bukan dia tafsir sembarangan. Dan kita tafsir yang memandungnya ditulis di ulama berdasarkan ilmu-ilmu yang diwarisi daripada para sahabat yang mereka hidup semasa dengan Rasulullah, mendengar dan melihat langsung Rasulullah dalam menafsirkan ayat. Jadi hadis tentang tafsir ayatnya kan kibangala. Malah Rasulullah sendiri dalam kitab menjelaskannya tidhun diskusi kembali dengan Jibril tentang tek-tek ayat Quran yang agar baik salah. Kalau betul kali aja menang na diskusi masa riwayat dalam bulan Ramadan di yang mulang misalnya kamu Islam dia yang mulang bak gureh liwi balen aja bak gureh dia yang mulang gitu. Rasulullah Al-Quran dalam nubuh mana Al-Quran murajaah lah dengan Jibril ke mana-mana juga tafsir ayat. Jadi tafsir Al-Quran secara mudah puji kelebihan Nabi yang mendoa ke Ibnu Abbas wa'alim hutta takwil dan dia ada baca yang mungkin maksud dengan bertanya di kaedah tu nanti kaedah je itu ilmu tafsir ni nanti bagi tafsir dengan ra'i, tafsir dengan maksur, kiban kategori tafsir ra'i, batas tafsir bil ra'i, tu tafsir isyari yang biasa pakai di ulama-ulama tasawuf. Pembahasan dalam ilmu tafsir. Cuma ada ketentuan-ketentuan ji, batas tafsir isyari yang dibolehkan. Tetap tafsir. Yang yang lain tu tafsir hermeneutika. Tafsir hermeneutik kan tafsir yang diajarkan oleh orang barat. Ya, hati-hati dengan orang Islam. Tafsir hermeneutik kan awal muncul ketika orang-orang liberal di baratnya bertentangan dengan pihak gereja. Awalnya ditafsir Injilnya
berangkat dari keraguan. Ragu ile pu yang pegah lang Injil, baru dah cari makna yang sesuai lagi keyakinan dia. Yang tafsir hermeneutika duduk dikembangkan ke Islam. Ada awal dibentuk tafsir hermeneutik di orang barat untuk meragukan Injil. Duduk ketika ada yang berhasil jauhkan masyarakat barat dari gereja, sehingga dicoba untuk menafsirkan ayat Quran dengan metode-metode. Karena hati-hati dalam tikula kadang-kadang purno tafsir bermacam-macam yang kadang-kadang ada produk di orang barat karena tahu Islam. Jadi ada tafsir-tafsir yang kadang-kadang urang luar Islam. Jadi zaman kesimpulan nya zaman dayo teta minta ilmu ulam ilmu agama. Hana ragu tu karena yang tulis kitab yang purno ilmu urang ahli agama. Ulama yang purno, ulama yang sikah, ulama-ulama yang nak kepercayaan. Urangnya yang bahas masalah agama kadang-kadang kan urang agama. Urang barat lecik bahas masalah agama Islam. Yang kan habalung pegah, ipegah kero di awak barat. Kami menganggap Islam itu studies, Islam studies di pelajaran tentang Islam. Lagi kena pelajaran PMP, nak pelajaran IPS, nak pelajaran IPA, ini nak pelajaran Islam. Tapi kalau sudah mau Islam, pelajari bentar. Jadi mi orang kafir yang purno Islam ke katanya, ya ada Al-Quran itu walan tarda kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasrani hanya rida katanya kalau dia ikut agamanya. Tak berilmu agama Islam baru Yahudi, tak berilmu agama Islam baru Nasrani. Jangan harap akan dipurno kelebihan-kelebihan tentang Islam. Pasti yang dinampakkanlah kelemahan-kelemahan. Kalau hati-hati. Selanjutnya ni, yang penting pengajian ini pada orang berbahagianya. Mudah-mudahan mendapat ridha Allah dan di akhir sisa bulan Rajab kitanya berbanyak amal ibadat. Pertama bersedekah dalam bulan Rajab, kalian berpuasa dalam bulan Rajab, kalian memperbanyak istighfar yang paling penting. Karena bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan di mana Allah geru ubina rahmat dan geru ubina karunia-karunia Allah. Maka dalam bulan Rajabnya gedanya memperbanyak istighfar karena dengan berharap Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Malah ulama-ulama zaman menginginkan meninggal dalam bulan Rajab. Termasuk ulama raya yang meninggal dalam bulan Rajab, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Nawawi, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan ulama-ulama lain meninggal dalam bulan Rajab. Karena setiap saat dalam bulan Rajab Allah nipu merdeka orang ribuan bahkan ratusan ribu. Maka harap meninggal dalam bulan Rajabnya termasuk katanya dalam orang yang dimerdekakan oleh Allah pada api neraka. Ini mentang dia baca doa, mudah-mudahan Allah kabulkan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika.